Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama kakak di Matiin Berita. Kita akan membahas beberapa soal tipe TPS kuantitatif SNBT tahun 2023. Ya, saya sudah sediakan untuk 10 soal. Link soal bisa Adik lihat di kolom deskripsi ya. Adik boleh kerjakan sendiri, lalu kita cocokkan bersama-sama. Oke, poin ke-1. Fahmi saat ini berusia 40 tahun. Dia memiliki 4 orang anak. 10 tahun yang lalu usia Fahmi sama dengan jumlah keempat orang anaknya. P itu adalah jumlah usia keempat anak Fahmi 5 tahun yang lalu, sedangkan Q adalah 55. Hubungan yang tepat antara P dan Q, ya ini adalah hubungan P dan Q ya. Oke, pada saat ini usia Fahmi adalah 40 tahun, memiliki 4 orang anak. 10 tahun yang lalu, maka usia Fahmi adalah 30 ya. 10 tahun yang lalu, usia Fahmi sama dengan jumlah keempat orang anaknya. Berarti misalkan anaknya saya buat ABC ya. Maka A min 10 karena 10 tahun yang lalu. B dikurangi 10, usia anak yang C kurangi 10. D dikurangi 10. Oke ya guys. Maka nanti 30 sama dengan A ditambah B ditambah C ditambah D. Kita kurangi dengan 40. Min 10 tambah min 10. Ya, gini, oke? Maka kita peroleh nilai A ditambah B ditambah C ditambah D adalah 70. Ini yang kita dapat. Selanjutnya untuk menjawab poin P. P itu pernyataannya adalah jumlah usia keempat anak Fahmi 5 tahun yang lalu. Ya, usia anak Fahmi 5 tahun yang lalu. Ya, maka nanti saya buat usia anak A sekarang saya kurangi dengan 5. Ditambah dengan usia anak yang D saat ini kurangi 5, C dikurangi 5, ditambah D saya kurangi 5. Maka nanti A plus B plus C plus D saya kurangi dengan 5 tambah 5 itu 10, di 10, min 5 tambah min 5 itu min 10 ya. Min 10 ditambah min 10 itu adalah 20, min 20. A ditambah B ditambah C ditambah D itu adalah 70. Kita masukkan 70 dikurangi 20. Jawabannya 50. Inilah nilainya P. P-nya 50 sedangkan Q-nya 55. Hubungan yang tepat adalah P kurang dari Q. Oke guys, kita lanjut ya ke soal nomor 2. Ini adalah hubungan kecukupan data. Adik masih ingat ya? A itu nanti satu saja bisa menjawab. B itu hanya poin 2 saja yang bisa menjawab pernyataan ya. Poin C, 1 dan 2 itu wajib digabung baru bisa menjawab. Poin D, 1 saja bisa menjawab soal, pakai nomor 2 saja juga bisa menjawab soal. Sedangkan E, 1 dan 2 tidak bisa. Tidak bisa menjawab ya. Sekarang kita lihat soalnya. Jika X dan Y itu adalah bilangan yang lebih besar dari 0, intinya berarti X dan Y itu adalah bilangan positif, begitu ya. Tentukan berapakah nilainya Y. Apakah kita bisa mencari nilai Y? Jika hanya pakai data ke-1, ternyata X min Y sama dengan 2. Belum bisa ya di sini karena X-nya tidak tahu ya. Y-nya apalagi nanti juga nggak ketemu. Jadi pakai 1 saja belum cukup menjawab. Oke, maka poin A salah, poin D itu juga salah. Sekarang kita pakai 2 saja. Jika hanya diketahui X dikalikan Y sama dengan 5, apakah bisa menjawab nilainya Y? Ini juga tidak bisa ya, karena X-nya di sini tidak diketahui, Y-nya juga pasti tidak akan diketahui nilainya berapa. Maka pakai 2 saja juga tidak bisa. Sekarang coba kalau kita gabung ya deh. Poin 1 dan 2 kita gabung. Kita akan mencari Y. Maka nanti kita peroleh di sini. X sama dengan 2 plus Y. Paham ya? Nah, untuk di sini maka kita peroleh X sama dengan 5 per Y. Ya, maka nanti atas dan bawah bisa kita hubungkan menjadi 2 plus Y sama dengan 5 per Y. Oke, kita semua kalikan dengan Y-nya. Sebenarnya adik kalau udah yakin ini pasti ketemu nilai Y-nya, nggak usah dilanjutkan. Yang penting nanti kan ketemu ya nilai Y-nya ya.
Ya, maka jawabannya adalah C. Tapi kalau untuk kalian pelajari, kita akan kerjakan. Yuk, 2 kalikan Y adalah 2Y, ditambah dengan Y kuadrat sama dengan 5. Maka nanti Y kuadrat ditambah dengan 2Y dikurangi 5 sama dengan 0. Apakah ini bisa difaktorkan? Bisa ya deh ya. Dengan cara rumus ABC. Tidak bisa dengan faktorisasi. Nah, kita akan buktikan ya menggunakan diskriminan B kuadrat min 4AC. Jika nilainya tidak negatif, maka Y bisa difaktorkan. Oke, B-nya adalah 2. 2 kuadrat itu adalah 4, langsung aja ya. Min 4, A-nya itu 1, C-nya itu min 5. Ya, maka 4 ditambah 20. Ya, karena D-nya positif, maka dia bisa difaktorkan. Karena tidak bisa menggunakan faktorisasi, maka bisa menggunakan rumus ABC. Ya, Y12 nanti rumusnya apa? Min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 3. Bilangan 3 digit yang dapat dibentuk jika nilai mutlak selisih antara digit pertama dengan digit ketiga itu adalah 4 ya. Jadi maksudnya soal kita punya 3 digit, lalu kita mutlakkan digit pertama dengan digit ketiga itu selisihnya adalah 4. Ya, sekarang yang bisa masuk ke digit tersebut itu kan angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Ya, di sini ada 10 digit ya yang bisa masuk. Ya, digit tersebut itu tidak tertuliskan harus berbeda, maka jika sama tidak masalah ya. Di pada digit kedua boleh kita isi dengan 10 digit ya. Dari angka 0 sampai dengan 9. Karena tidak disebutkan wajib digitnya berbeda. Sekarang yang sebagai PR untuk kita yaitu digit pertama dan digit ketiga. Kalau ingin membentuk 3 digit, maka angka pertama tidak mungkin angka 0. Kalau angka pertama 0 itu artinya angkanya 2 digit. Paham ya, Dik ya? Maka pembentuk yang pertama saya buat 1, 2, 3, saya buat sini 4, sini 0 ya. 4 dikurangi 0 atau 4 dengan 0 kan selisihnya adalah 4. Untuk yang tengah itu adalah 10. 10 kemungkinan ya, bisa angka 0 sampai dengan 9. Ini berarti angka 4, 1 kemungkinan, ini juga 1 kemungkinan. Lalu kita kalikan, jadi 10 kemungkinan angka. Yang kedua, bisa juga angka yang di depan itu angka 1, maka angka yang belakang adalah angka 5. Begitu ya, karena 1 dengan 5 tuh selisihnya adalah 4, maka angka yang di tengah itu juga 10 kemungkinan. Ini berarti 1 kemungkinan angka ini kali. Nah, jadinya 10 ya, tapi jangan lupa ini 10 dikalikan 2. Kenapa kalikan 2? Karena antara 1 dan 5 bisa bertukar tempat ya. Bisa 1, lalu dilanjut bilangan B, lalu bilangan 5, atau bisa depannya 5, belakang 1. Oke? Selanjutnya, kemungkinan yang ketiga itu adalah jika digit pertama dan terakhir itu angka 2 dengan 6. 2 dengan 6 atau 6 dengan 2 ya. Digit yang tengah bisa keisi 10. Ini berarti 1, 10, sini 1, berarti kan 10 dikalikan 2 ya. Ini bisa bertukar tempat. Oke, lanjut. Apalagi bisa juga dengan 3 dan 7. Sini 10 kemungkinan, ini 1 kemungkinan, 1 jadinya 10 dikalikan 2 ya. Antara 3 dan 7 bisa bertukar tempat, bisa 3, 7 atau 7, 3. Masih bisa deh, masih bisa ya. Kemungkinan yang kelima, digit yang pertama 4, maka digit yang terakhir biar selisihnya 4 itu adalah 8. 4, 8 atau 8, 4. Ya, maka nanti 10 dikalikan 2 kemungkinan ya. Selanjutnya, apakah masih bisa? Kita akan coba cek. Jika angka depannya 5, maka angka belakangnya 9. Masih bisa ya, Dik ya. Ini 10 kemungkinan angka di tengah, bisa 0 sampai 9. Ini 1, di sini juga 1, maka nanti 10 kalikan 2. Karena 5 dan 9 boleh bertukar tempat. Yang penting selisihnya adalah 4. Ya, karena ini adalah nilai mutlak itu negatif tetap menjadi positif. Apakah masih bisa lagi? Kita akan coba cek untuk kemungkinan yang ketujuh.
Jika angka depannya 6, Mbak, maka belakangnya 10. Nah, ini berarti bukan 1 digit, itu artinya 2 digit. 10 itu artinya 2 digit, ya. Maka salah. Habis ya, ada 6 kemungkinan, tinggal kita jumlahkan saja. Maka nanti 10 ditambah dengan 20, ditambah dengan 20, sini 20, ini 20, sini adalah 20. 1, 2, 3, 4, 5. 20 dikalikan 5 itu adalah 100. 100 ditambah 10 itu adalah 110. Jawabannya adalah poin B. Semoga kalian paham. Kita lanjut ya ke soal nomor 4. Dikarenakan terlambat mengikuti upacara bendera di hari Senin, 6 orang siswa, ya di sini ada 6 siswa ya. 6 siswa. Di antaranya ada 3 laki-laki dan 3 perempuan. Diminta untuk berdiri di depan tiang bendera. Banyaknya susunan baris mereka jika ketiga perempuan berdiri berdampingan. Ya, yang tadinya ada 6 anak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tetapi si perempuan ini ya wajib berdampingan. Maka saya anggap sebagai satu anggota. Yang tadinya 6 maka menjadi 1, 2, 3, 4. Ya, maka menjadi 4 baris seperti ini. Ya, di sini ada 3 perempuan, laki-laki, laki-laki, laki-laki. Nah, keempat baris ini nanti berjajarnya tuh akan sembarangan ya. Maka saya akan buat n faktorial ya. Maka nanti jawabannya adalah 4 faktorial. Oke. Nah, 3 perempuan ini berjajarnya dalam satu baris tersebut itu bisa berbolak-balik ya, misalkan P1, P2, P3, nanti bisa P2, P3, P1, dan seterusnya, maka saya kali dengan 3 faktorial. Ya, 4 faktorial dikalikan 3 faktorial, 4 kalikan 3 kali 2 kalikan 1, saya kali dengan 3 faktorial itu 6 ya. 4 kalikan 3 itu 12, 12 kalikan 2 itu 24, 24 dikalikan 6. 4 kalikan 6 itu 24. 6 kalikan 2, 12 tambah 2 itu 14 ya. Jawabannya adalah 144. Oke, pasti kalian bisa. Dalam suatu kelas terdapat 30 orang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Terdapat 12 orang, saya buat sampelnya 30 orang ya. Ternyata 12 orang mengikuti pramuka, 15 orang mengikuti futsal, dan 7 orang mengikuti keduanya. Pertanyaannya, banyaknya siswa yang tidak ikut keduanya. Ya, adik bisa menggunakan diagram Venn atau bisa menggunakan cara cepat ya. Cara cepatnya itu adalah still. S tambah I sama dengan lain-lain, di mana S itu adalah semesta, I itu adalah irisan, sedangkan L itu adalah lain-lainnya. Ya, semestanya adalah 30, yang ikut keduanya berarti irisan, irisannya 7, yang ikut pramuka itu adalah 12, yang ikut futsal itu adalah 15, yang tidak ikut kedua-duanya kita letakkan di sini. Ya, maka nanti sini 37, di sini ada 27 ditambah dengan X, maka nanti X-nya adalah 10. Jawabannya adalah B. Ya, untuk soal 6 sampai dengan 10 kita akan bahas di part kedua ya. Semangat belajarnya. Assalamualaikum.